فاتحة من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين خصوصا الإمام النووي ثم إلى أرواح من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وحضر في هذا المسجد وسعى في بنية هذا المعهد الله تغشاهم ورحم المغفرة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Masih dalam hadis 26 masih belum selesai ya. Wa tu'inur rajula, dan kamu membantu seseorang fi dabbatihi, di dalam urusan kendaraannya. Fatahmilu, maka kamu membawahu itu rajul alaiya, atas dabbati, kendaraannya. Au tarfa'u, atau kamu mengangkat lahu, bagi itu rajul alaiya, ke atas hadabati, kendaraannya. Mata'ahu, barangnya itu rajul, shadaqatun, adalah sedekah. Kemarin sudah dikatakan setiap sendi manusia itu pagi harinya disedekahi sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Padahal jumlah sendi yang ada pada manusia itu banyaknya seperti hari-hari dalam setahun, yaitu 360 sendi. Sedekah itu bukan hanya materi, bukan berupa duit, bukan berupa uang, tapi sedekah di sini diantaranya mengislah, mengakorkan dua orang Islam yang lagi bertikai tukaran di akorno, itu adalah sedekah. Kemudian sedekah diantaranya yaitu bantu orang. Ada orang tua naik kendaraan, gak sanggup naik sendiri, diangkat sampai naik kendaraan. Kalau dulu kendaraannya unta, kuda, keledai, diangkatkan, dijunjung orangnya. Kalau sekarang ya bisnya itu ojo ke susu. Biar orang itu naik dulu dengan tenang. Diangkat apalagi orang tua, perempuan yang hamil misalnya, sampai naik dengan bagus. Itu sedekah. Atau orang bawa barang, terlalu banyak barangnya, dia nggak sanggup ngangkatkan sendiri ke atas kendaraannya, dibantu sama dia, itu juga sedekah.
Jadi ngerewangi orang Islam gitu. Yang lagi dia tadi itu nggak sanggup ngerjakan sendiri, itu sedekah kata Rasulullah. Itu ganjaran. Ini bagaimana ajaran Islam supaya kita menjadi orang manfaat. Jangan yang penting ana bagus, yang lainnya nggak peduli sekalipun nggak bagus. Yang penting ana sehat, peduli amat sama orang-orang yang sakit. Yang penting ana kenyang, nggak mau mikir orang yang lapar. Yang penting ana kaya, nggak ngurus orang yang melarat. Tidak demikian Islam. Kalau kamu kuat, perhatikan orang-orang yang lemah. Bantulah dia dengan kekuatan kamu. Kalau kamu itu kaya, perhatikan orang-orang yang melarat. Bantulah dengan kekayaan kamu. Kalau kamu itu punya ilmu, perhatikan orang-orang yang bodoh. Ajarilah dengan ilmunya kamu dan seterusnya. Itulah orang Islam, satu sama lain saling memperhatikan, menolong. Wong lemah ini memang kelihatannya sih dia tadi itu adalah orang yang di bawah, tapi sebenarnya orang yang lemah itu sabab daripada bantuan Allah. Innama tunsaruna wa turzaguna bidu'afaikum, kata Nabi. Kamu itu loh jadi orang dibantu sama Allah dan rizki kamu lancar berkat orang-orang yang lemah. Bukan berkatnya pejabat, bukan berkatnya orang yang kaya. Tuh orang yang kaya-kaya yang punya sawah banyak, sing garap sawah wong lemah atau wong kaya. Kalau nggak ada petani yang lemah-lemah, gak iso Pak orang kaya itu garap sawahnya. Tuh DPR yang sekarang jadi itu, dia itu jadi DPR kenapa? Karena ya berkat orang yang lemah-lemah. Goblok-goblok, gak ngerti apa-apa, nyoblos saenake. Akhirnya dia jadi pejabat yang nikmat, dapat bayaran yang gede, ruangannya AC, dikasih kendaraan dinas. Berkat siapa? Duafa, orang-orang yang lemah. Tuh bos-bos itu. Kalau nggak berkat kuli-kuli yang lemah itu, yang ngangkati beras, ditaruh di atas truk, ngangkati botol, nyekropi tanah. Kalau nggak berkat mereka tadi itu, nggak kira nosuki itu Pak. Nggak mungkin orang yang kaya bangun sendiri. Nggak mungkin orangnya bos-bos itu ngangkuti beras, mikul beras dewe, tidak mungkin. Itu berkat orang yang lemah. Karena itu orang itu harus perhatian dengan yang lemah. Kamu itu loh kata Nabi, dapat bantuan Allah, rizki kamu lancar berkat yang lemah. Besok atu-atu, sing hadir majelis Habib Taufik, sing sugi pirang iji dok. Orang-orang yang lemah kebanyakan yang hadir. Yang memenuhi masjid, orang yang lemah. Yang cinta sama ulama, orang yang lemah. Begitu Pak, dari dulu juga begitu. Sahabatnya Nabi ku akeh sing orang-orang yang lemah. Artinya duduk lemes, tapi orang-orang yang bawah. Karena itu jangan sampai orang itu yang penting melihat jabatan, kekayaan, lek wong sugih didukung. Kalau pejabat dihormati, ketika menjadi rakyat
enggak direken. Ketika menjadi orang biasa, enggak diperdulikan. Tidak demikian. Justru perhatikan orang-orang yang lemah. Disitulah letak kekuatan. Disitulah letak pengaruh. Disitulah tepat bantuan Allah Subhanahu. Sekarang gambarannya begini. Ini Habib Taufik duduk di atas kursi. Kenapa Habib Taufik itu bisa duduk di atas kursi dengan tenang? Karena sikile kursi ini kuat. Ada di bawah ya? Sikile kursi ini kalau sikilnya kursi tadi itu keropos, lugur Habib Taufik. Jatuh Habib Taufik. Begitu juga orang yang sekarang yang ada di atas, yo pejabat, yo polisi, yo wong sugih, ya bos, ya juragan, kon itu ada di atas berkat sikil. Berkat orang-orang yang ada di bawah. Kalau yang ada di bawah yang lemah tadi ini keropos, lugur kon mari ngono. Jatuh sebentar lagi. Karena itu jangan diremehkan orang yang lemah. Nah, Nabi ngajari termasuk sedekah tolak-toleo. Oh, ada orang buta. Dia tadi itu tidak ada yang nonton, dituntun no. Ya Allah, ibu iki ngangkat dewe, monggo Bu diangkat no. Naik kendaraan, ada orang tua ngadeg kok kon sing nom. Ojo jegideg kae kon. Itu sedekah, itu ganjaran. Itu pahala yang kamu dapatkan nantinya. Taib. Saya teruskan biar enggak bertilik-tilik. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Kalimat yang baik itu adalah sedekah. Ada yang mengatakan wal kalimatut thayyibah itu al-baqiyatus shalihat. Apa al-baqiyatus shalihat? Yaitu bacaan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kalimatut thayyibah. Ada yang menyatakan kalimatut thayyibah adalah la ilaha illallah. Itu adalah sedekah. Ada yang menyatakan kalimatut thayyibah yang ngomong sing bagus. Qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Ucapan yang bagus, yang baik itu lebih baik daripada sedekah duit tapi mengganggu. Misal ada orang minta-minta dikasih duit, nih 1.000, terus mengganggu, ini 1.000 dilokno. Mancene raimu iku welek, wireng, tawek, andek misalnya. Tapi ngekek duit sama, maaf Bu ya, lain waktu insya Allah. Mudah-mudahan ibu rezekinya lancar. Ngomong yang bagus lebih baik daripada sedekah tapi ngelarakno hati. Paham ya? Qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha ada. Ucapan yang bagus itu lebih baik daripada sedekah tapi mengganggu. Baik. Termasuk nyopo itu ucapan yang bagus. Gimana? Baik. Keluarganya semuanya baik. Mudah-mudahan insyaallah panjang umur. Itu ucapan bagus. Nyopo itu? Hah? Aja dadi wong itu ndak ngereken blas. Kenceng-kencengan, tegas-tegesan. Saling menyapa satu sama lain.
itu termasuk ucapan yang baik. Ngucapno sing bagus gitu. Nyopo tonggo, nyopo orang yang di jalan ngasih salam juga ucapan yang bagus. Assalamualaikum. Itu sedekah. Karena itu pagi hari nyopo mbek wong. Ojo njegideg rokokan tok pinggir dalan. Apa delok tak kampleng kon. Ucapan yang baik itu adalah sedekah, saudara. Dalam hadis Rasulullah bersabda, afdhalus sadaqah sadaqatul lisan. Paling bagusnya sedekah adalah sedekahnya mulut. Yang ngomong sing bagus iku. Ngomong sing bagus, duduk sedekah mulut ngidoni wong, duduk. Ngomong yang bagus. Masya Allah, orang dulu itu lek ngomongku enak dirungokno. Nyopoan, masih kiai gede nyopo. Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul ya. Itu Habib gede itu. Tamunya banyak. Wakeh dayoi. Suatu saat ibu-ibu yang di sana kok rame ya? Satu saat banyak tamu begitu, wis suruh nginep di sana. Malam hari ada yang mau kencing, bangun mau ke kamar mandi. Ada yang ngangsu air, jadi pakai sumur dulu. Daerah Tanggul waktu itu mungkin belum ada listrik atau belum ada sanyo waktu itu ya. Ngangsu sampai kerean, pakai sarung cingkrang begitu, kayak kaos ngangsu. Jam 2 malam kira-kira. Masuk kamar mandi itu tamunya dari Jakarta. Keluar dari kamar mandi seakan ngelihat, ya Allah, kita ini tidur, orang ini susah payah ngepoli jeding untuk persiapan tamu kalau mandi subuh nanti. Ngambil duit, mungkin sekarang 5.000 begitu, mau kasih sedekah sama orang ini malam hari. Cong, Pak, ini terima duit, ya diterima. Dilihat Habib Soleh. Habib Soleh yang ngangsu ini. Kaget itu orang, ya Allah, Habib salaman jam 2 bengi. Kasih sama Habib. Biar saya Habib. Diam ya Habib Soleh. Enggak usah ngomong ya kamu. Kamu kembali ke tempat tidur kamu, enggak usah cerita-cerita, diam. Tenger-tenger di kasur. Pagi Habib nggak gamis, nggak serban, nemu hidayah baik semuanya itu dan ini telok tok bewong iki. Ya Allah. Jadi tamu-tamunya seger adus kabeh, yang gayung, yang ngambil air Sahibul Bait Habib Solehnya yang diziarahi. Gitu orang dulu. Kalau sekarang kan ndak gelem kesel ya. Wis nginep ndak bayar. Mangan nggak bayar. Mau tak ladeni pisan, tempaki lho. Masya Allah. Kenapa? Cari pahala Pak orang dulu itu Pak. Dolek ganjaran. Kenapa? Membantu orang-orang yang membutuhkan.
kalau kita bawa ceritanya orang-orang dulu gimana Syekh Abu Bakar bin Salim itu setiap malam bengi keliling masjid sak kota Tarim. Jedingnya kamar mandinya, kolame kamar mandi bangun wudhu di poli kabeh. Gak dibayar keliling dia. Di angsuno kabeh. Biar ganti masjid satunya. Sholat 2 rakaat di situ biar. Pagi hari penuh kabeh wis wong wudu, wong kate sembayang semuanya sudah dapat airnya. Kena saiki masih pegawai masjid dak ono sing ngono. Bayarane didik yo diboli. Kenapa orang dulu tadi itu cari ganjaran? Nek wong saiki cari duit. Karena itu antuk didik duit kakek. Kalau orang dulu cari pahala, cari ridho Allah, antuk dunia akhirat. Wa bi kulli khatwatin tamshiya ila salati sadaqah. Dan setiap satu langkah yang kamu berjalan dengannya untuk melaksanakan sholat itu adalah sedekah. Sampean melaku lho gawe nglaksana sholat, pergi ke masjid atau pergi ke musola untuk sholat berjamaah, sak langkah ganjaran, sedekah, koyok sedekah sampean. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawadda'a ahadukum fa ahsana al-wudu thumma kharaja 'amidan ila al-masjid la yanzi'uhu illa as-salah lam tazal rijluhu al-yusra tamhu anhu sayyi'ah wa tuktabu lahul yumna hasanah hatta yadkhulal masjid. Siapa orang yang wudunya bagus dalam arti nglakoni wudu yang baik dengan sunnah-sunnahnya. Kemudian dia berjalan untuk melaksanakan berjamaah di masjid kah, di musola kah. Maka setiap langkahnya yang kiri ngelebur satu dosa, setiap jalannya langkahnya yang kanan nambahi satu pahala. Dosa dikurangi, ganjaran ditambahi, dosa dikurangi, ganjaran ditambahi, melaku. Antuk terus wis. Dikurangi dosa, tambahi ganjaran, dikurangi dosa, tambahi ganjaran. Terus begitu. Satu langkah kiri mengampuni satu dosa, satu langkah kanan menambahi satu pahala. Enak dadi wong Islam yang ngajin sholat berjamaah. Apalagi kalau sholat subuh sama sholat isya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwan." Kalau seandainya orang itu tahu gedenya ganjarannya sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah, masih merangkang siap untuk hadir sholat berjamaah. Lumpuh sampean merangkang pak ngesot dari rumah. Wis gampangannya gini, lek sampean misalnya sholat subuh berjamaah ono dek gini tak sak miliat. Masya Allah. Toko omah masih lumpuh ngesot sampean pak. Sambil lihat bib. Berangkat ngereges berangkat sampean. Udan deres tak peduli sampean. Kenapa? Saking gedene duwike bae.
Upai saking gede nih. Kata Nabi kalau seandainya orang tahu gedenya pahalanya sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah, walaupun gak mampu jalan merangkang berangkat orang itu. Tapi dak ketok, engko di akhirat baru ketok. Dak ketok, dak ngreken. Oh, sik durung entek iki episode filmnya di TV ini. Nututen no mecicil. Karena itu para sahabat Rasulullah itu kadang-kadang tidak seneng kalau rumahnya dekat masjid itu. Dolek sing ado tuh ke masjid. Padahal soge pak. Sampai ditegur, kenapa enggak kamu beli rumah ada di pinggir masjid? Eman kata dia. Loh, kok eman kan tambah enak dekat masjid riba-ribi loh kata dia. Lah kalau rumahku dekat sama masjid pirang langka men. Justru saya dari rumah yang jauh itu banyak langkah, berarti tambah akeh ganjarane. Begitu. Malah di antara mereka tidak beli kendaraan. Padahal sudah tuwek. Jalannya sambil tungketan ke masjid. Kau itu pak tuku kendaraan masih elek-elek, masih keledai kalau dulu. Masih saiki, masih sepeda motor tahun tuwek, tuku. Kenapa? Untuk bantu kamu pergi ke masjid itu supaya nggak jalan kamu itu udah nggak kuat kakinya, jalannya sudah berlobang-lobang, wedi kecekluk. Kata dia, enggak, bukan aku enggak mau beli, kuat aku tuku masih bitu. Cuma saya ini eman, lek aku naik kendaraan, sing melaku sikile kendaraan, gak ana ganjarane. Tapi kalau dengan kakiku sendiri antuk ganjaran aku eman, ndak eman. Pompong si iso melaku. Begitu orang dulu. Nek saiki Masya Allah. Berangkat pengajian wis ana kendaraane ya berangkat, mari ngono tutuk dari pengajian jagongan. Tekan di pengajian apa ngomong-ngomongan dhewe kon. Setiap langkah yang kamu lakukan dalam jalan kamu menuju untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka itu adalah termasuk sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah, dan kamu menyisihkan hal yang mengganggu kaum muslimin atau bahkan hewan dari jalan itu adalah sedekah. Kon ganggu, kon nyisihno yang mengganggu di jalan itu sedekah. Maksudnya kelihatan misalnya beling di jalan. Waduh, kalau kena kaki orang ini bisa bercucuran darah, dijogok belingi, sedekah. Wah, kelihatan misalnya sampah di jalan, ya Allah, ganggu orang jalan ini, diberseni, sedekah. Bahkan binatang, waduh, iki ono api nih. Ini kalau kambing yang kene kaidek kobong sikile iki, dipateni, sedekah. Mengganggu jalan itu hukumnya haram. Membersihkan jalan daripada gangguan itu adalah pahala sedekah. Karena itu ojo sampai ganggu wong, buat sampah saenake dhewe, keliru, haram itu. Hah? Ada lagi
model sekarang ini. Bangunan masjid, dalannya diketong. Tidak oleh haram itu. Enggak benar. Oh, bantuan masjid kayak bangun masjid ibadah, bangun masjid ibadah. Kon jauh model ngono haram. Kenapa? Ganggu jalan. Banyak yang keliru. Ganggu jalan itu namanya dosa haram. Tadyiqut thariq. Enggak benar itu. Banyak orang keliru dalam ibadah. Apalagi kalau sampai pergi ke daerah Malang itu. Di daerah mana itu? Purwosari itu. Bukan Purwosari itu, daerah Purwodadi kalau tidak salah. Waduh, tidang model kayak ngono. Tidak benar itu jauh sedekah itu. Itu ganggu jalan itu tidak benar. Polisi seharusnya nggak boleh biarkan, ditegur itu. Lah kalau ada orang model begitu kan ngaco nantinya. Mengganggu jalan tidak benar itu. Termasuk kebut-kebutan di jalan, ya termasuk mengganggu, membahayakan, haram. Waduh, numpak sepeda motor, koyok jet. Wah, itu membahayakan dirinya, membahayakan juga yang lainnya. Nah, karena itu menghilangkan sesuatu yang mengganggu di jalan karena takut membahayakan orang Islam, bahkan orang kafir, bukan yang harbi, bahkan binatang, itu sedekah, itu ganjaran. Kata Rasulullah, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syaukatin yunahhiha an tariqil muslimin. Aku melihat ada satu orang bergelimang dalam nikmat di surga Allah. Ternyata amalnya bukan karena tahajudnya, bukan karena banyak wiridnya, karena pernah di satu jalan dia, di satu hari dia jalan kok mendapatkan sesuatu yang mengganggu di jalan, diambil sama dia. Antuk ganjaran. Dirahmati oleh Allah sampai menjadi sebab dia masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mlebu surga gara-gara ngono. Enak iki. Kan no, sampai nek ketok ngono iku kepingin mlebu surga wae. Aja tambah di tengah no, cek nek kena sikile wong. Kalau sudah membersihkan jalan daripada yang mengganggu tadi, itu adalah dapat pahala. Ganggu jalan, ya untuk dosa. Gak bener itu, gak bener. Masya Allah. Karena itu kita lihat orang-orang dulu itu kadang-kadang, kiai-kiai dulu, dia tadi itu keluar sengaja dolek Pak, dolek ganjaran. Kalau kelihatan orang buta begitu, mau nyabrang atau orang tua mau nyabrang, langsung sergap, monggo, tuntun, bubung untuk ganjaran rek. Dilihat di jalan, watu nih gede-gede, ya Allah, iki lek ono tukang becak nggawa lemari lugur dibetulkan. Kakek saiki lobangnya satu ditutup sedikit, mari ngono arek nomi pitu jauh kabeh ngedang. Hati-hati, jalan-jalan, rokok Mas, majek. Ganjaran yang dicari saudara. Karena itu jadi orang Islam itu enak sebetulnya, nyempak nyandung dapat ganjaran. Dikit kamu bergerak asal manfaat kepada yang lainnya, pahala. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran itu memang enggak kelihatan ya. Tapi bakal nanti di akhirat
sampean tahu nilainya itu ganjaran. Lek saiki duit. Sing ketok nilainya duit. Harta. Tapi nanti kalau sudah mati baru tak payu duit ya. Nggak manfaat harta ya. Baru nanti sampean akan paham. Oh, berharga bacaan Quran. Oh, berharga pahala tadi itu. Baru sadar nanti. Kalau sekarang sampean dikepruk loro. Kalau sekarang sampean nggak makan, lapar. Kalau sampean sekarang nggak minum, haus. Kalau sekarang sampean kalau bangun malam lemes, sakit, payah, susah. Tapi nanti kalau udah mati baru tahu. Oh, koyok ngono. Wong poso walaupun lapar dan haus itu ya ganjarane ketok. Oh, koyok ngono orang qiyamul lail ya. Walaupun dia tadi itu lemes, ngantuk, koyok ngono ganjarane ya. Baru kelihatan, baru sampean paham. Kalau badan yang sakit kecekluk, les mati dak loro. Kalau jantung yang sakit, kalau mati tidak sakit, hilang lorone. Paru-parune hilang lorone, kankernya hilang penyakitnya. Tapi kalau sudah dosa, ketok lorone. Saiki sampean moto dijojo, loro beb. Engko kon delok haram iki loro ndek kuburan. Saiki kupingi dijojo loro. Tapi nanti kalau di kuburan kupingmu sing ngrungokno sing haram iku loro bakale. Sekarang tangan kamu tadi itu kalau diinjek sakit. Tapi nanti tangan kamu sing gitaran tok iku bakal loro di kuburan. Di dunia ndak kelihatan dosa itu. Ndak kroso dosa itu. Tapi nanti di akhirat bakal kroso saudara. Karena itu ana nek donya iki ndolek ganjaran sing akeh. Cik nikmat setelah keluar dunia. Ada di dunia ini dono, dosa. Cik ndak loro setelah keluar daripada dunia. Annasu niyamun fa idza matu intabahu. Menungso iki tidur. Kalau mati bangun. Maksudnya gimana sih, Bib? Sampean saiki iki turu. Yang sampean rasakan nikmat iki koyo mimpi. Kalau mati baru bangun. Oh, mimpi dah iki. Kelihatan nyata. Kelihatannya nyata. Wis, gampangane ngene. Sampean tidur mimpi dadi raja. Waduh, dikawal kemana-mana, petetak-petetek. Sombongnya setengah mati. Perintah sana, perintah sini, bergelimang dengan harta, mimpi. Tangi turu, ngeledek, petani. Hah? Mimpi nih makan sate. Bangun tidur menjes. Mimpi nih tinggal di istana. Bangun tidur gubuk. Paham ya? Sampai juga begitu. Sing suki-suki di dunia ini, nanti kalau mati baru sadar, kuburan tapangganku. Yang kaya-kaya ngledek, duit tak tumpuk-tumpuk gak payu saiki. Kalau mati baru sadar manusia tadi itu. Karena itu luwe apik mimpi diuber macan
Bangun tidur, dia tadi itu tinggal di atas kamar, tinggal di dalam kamar. Daripada mimpi ada di istana, tangi turun di kandang macan. Begitulah juga lebih bagus susah tidurnya. Bangun tidur, mati, tinggal di surga. Daripada sampean mimpi ono di istana, bangun tidur kamu ada di dalam penjara. Nikmat di dunia, tapi nanti susah di akhirat. Karena itu ndolek ganjaran di dunia iki. Ojo gawe ndolek dunia tok. Gak payu dunyamu kalau sudah mati, ganjaran. Oh, sinti sedekah tadi, pergi ke masjid berjamaah, sedekah ganjaran ditolei. Membersihkan jalan daripada mengganggu orang Islam, ganjaran ditolei. Mengucapkan ucapan yang baik, nyopo orang Islam, ngasih salam orang Islam, ganjaran ditolei. Terus begitu supaya sampean bangun tidur nanti lek wis mati baru ngerasa alhamdulillah, susah-susahku tadi itu sekarang sudah menjadi kenyataan, menjadi kenikmatan nantinya. Amin Allahumma